Bab 82. Keesokan paginya di kantor, Kinan mengajak Jerry dan Rayhan rapat tertutup bertiga. Kinan mengajak Jerry dan Rayhan menuju ruang meeting rahasia, di mana ruangan itu hanya bisa dibuka dengan sensor sidik jari dan sensor iris mata Kinan. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke tempat tersebut. Sebuah ruangan yang memang dibuat khusus oleh Kinan sebagai ruangan rahasianya. Dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, Rayhan dibuat takjub saat memasuki ruangan tersebut. Baru pertama kalinya ia memasuki ruang secanggih itu. "Jer, gue udah ada ide untuk minuman kita. Kita patenkan nama brand Oishi sebagai nama produk makanan atau minuman kita. Dengan nama itu, mereka akan hafal bahwa itu brand perusahaan kita. Terus kita tambah varian rasa. Rasa vanila, mint, lemon, strawberry dan blackcurrant. Kita buat kemasan botol ekonomis dan kemasan patch juga. Dan untuk desainnya, pakai background Gunung Fuji ya, Ray. Nanti diedit jadi biar lebih mirip seperti gambar animasi pegunungan. Karena Oishi sendiri dari bahasa Jepang yang artinya enak, jadi kita pakai Gunung Fuji sebagai filosofi teh kita nanti. Biarlah si Alex launching duluan, tidak masalah." "Wah, hebat banget. Brilian banget, Ken. Tapi iklannya gimana?" "Nanti bintang iklannya kita aja," celetuk Kinan. "Beneran, Pak? Serius? Saya juga diajak?" sahut Rayhan sumringah. "Iya, serius. Jadi nanti konsepnya kerja kantoran terus kalian pada suntuk. Terus saya sebagai bos datang dengan wajah yang marah, karena kalian mulai loyo tapi ternyata ya saya datang kasih kalian minuman ini. Jadi ya mau nggak mau, saya juga terjun langsung." Mendengar konsep iklan Kinan, Jerry dan Rayhan memberi tepuk tangan untuk bos besarnya itu. "Gue yakin kita bakal sukses." "Iya, Pak. Apalagi bintang iklannya Bapak sendiri, Big Boss kita. Ah juicy tampan rasa opa. Ditambah saya juga ikutan, wah pasti tambah laku, Pak. Jangan lupa, Pak pas akting bibirnya kasih lip balm, biar seksi." Cerocos Rayhan. Kinan dan Jerry merasa salah tingkah ketika mendengar kata lip balm. Mereka berdua kompak menggaruk tengkuk yang tidak gatal. "Lalu kapan kita mulai syuting?" tanya Jerry. "Kita produksi dulu tehnya dan kemasannya, Jer. Ya setelah Elo pulang bulan madu. Apa nggak kelamaan, Ken? Kalau nggak mau ya Elo liburnya sehari aja," celetuk Kinan. "Yah, jangan gitulah Ken," kata Jerry dengan nada memohon. "Begini saja, Pak. Kita buat proposal lalu meeting bersama dengan klien dan juga investor, ketika semuanya deal kita bisa produksi dan buat iklannya. Kita promo aja dulu lewat medsos, nanti setelah itu kita buat iklannya, Pak." "Setuju sama Rayhan. Nggak usah sama gue kan bisa, Ken. Kan ada yang lain. Beneran deh gue nggak apa-apa. Ya produk lo harus segera dipatenkan dan dilaunching, jangan sampai lagi diambil sama Alex. Dan Elo besok udah boleh cuti, Jer. Kan tinggal 4 hari lagi. Sudah seharusnya Elo dipingit. Tapi kan perusahaan lagi genting gini, Ken. Mana mungkin bisa tenang gue." "Pak, tenang saja. Saya akan membantu Pak Kinan dengan segenap jiwa raga saya. Saya akan menunjukkan bahwa saya bisa melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini," kata Rayhan dengan semangat juang 45. "Oke, Jer. Saatnya menguji kemampuan Rayhan. Jadi Elo nggak usah khawatir," kata Kinan yang mencoba memberi tantangan untuk Rayhan. "Ya udah, Ken.
Besok gue cuti kalau gitu. Timpal Jerry. Ya udah meeting kali ini selesai, kita tunggu kabar dari kamu, Ray. Buat saya terkesan dengan pekerjaan kamu. Imbuh Kinan. Siap, Pak. Jawab Raihan penuh dengan keyakinan. Duh, capek banget, gumam Arka sambil merentangkan kedua tangannya di depan teras rumahnya. Kemana Aili? Nggak kelihatan dia. Apa aku yang terlaku sibuk ya? Ah, dia kan sedang dekat dengan Kak Raihan. Sudah pasti Kak Raihan yang mengurusnya, imbu Arka yang bicara pada dirinya sendiri. Perasaan Arka masih merasa khawatir karena Aili sejak pagi tidak terlihat keluar rumah menunjukkan pukul 1 siang. Arka mencoba pergi ke rumah Aili. Pagarnya tidak terkunci, Arka memutuskan masuk dan mengetuk pintu. Berkali-kali Arka mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Arka mencoba memegang gagang pintu dan ternyata tidak terkunci. Kenapa tidak terkunci semuanya? Ceroboh banget Aili, gumam Arka dalam hati. Arka segera masuk dan memanggil Aili. Aili, 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 panggil Arka. Namun tetap tidak ada jawaban. Arka lalu membuka kamar Aili dan mendapati Aili meringkuk dengan selimut tebal yang menutup tubuhnya. Ya ampun, kamu masih tidur jam segini. Hei bangun. Kenapa kamu nggak mengunci pintunya Aili? Pintu pagar, pintu rumah kenapa semuanya tidak dikunci? Bagaimana kalau nanti ada orang jahat masuk lalu ngapa-ngapain kamu? Cerocos Arka yang masih berdiri di depan pintu kamar Aili. Arka heran, kenapa Aili tidak terbangun dengan omelannya. Hei, bangun. Udahlah nggak usah pura-pura budek, cepat bangun, kata Arka dengan suara meninggi. Namun Aili sama sekali tidak meresponnya. Arka mendekat, membuka dengan kasar selimut yang menutup tubuh Aili. Lalu menyentuh pundak Aili dengan ujung jari telunjuknya dan tetap sama Aili tak berkutik. Arka tiba-tiba merasa khawatir. Arka lalu menepuk pipi Aili. Aili, kamu demam. Kamu panas banget, kata Arka sambil kembali menepuk pipi Aili. Lalu Arka menempelkan punggung tangannya pada kening Aili. Dan benar saja Aili demam, badannya panas sekali. Ya ampun, kamu beneran demam. Kenapa kamu nggak bilang sama aku sih? Kalau kayak gini, aku juga khawatir, gumam Arka sambil menggendong Aili untuk membawanya ke rumah sakit. Sambil menggendong Aili, Arka mencegat taksi lalu membawa Aili ke rumah sakit. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sesampainya di rumah sakit, Aili segera dibawa ke ruang UGD. Arka menunggu dengan cemas di luar ruangan UGD. Aili, kenapa sih? Kenapa dia nggak ngomong coba? Badannya sampai demam kayak gini. Ini anak bikin khawatir aja, gumam Arka sambil berjalan mondar-mondir dengan perasaan penuh khawatir. Tak lama kemudian dokter pun keluar. Bagaimana dok, keadaan teman saya? Tanya Arka dengan khawatir. Teman Anda kena tifus. Demamnya sangat tinggi dan sepertinya ini sudah berlangsung sejak semalam. Untung saja segera Anda bawa kemari. Karena jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi seperti pendarahan internal atau pecahnya sistem pencernaan usus. Risiko komplikasi juga akan berkembang menjadi membahayakan nyawa jika situasi tersebut tidak segera ditangani dengan baik. Lalu di mana orang tuanya? Iya, dokter. Saya tadi menemukan dia sudah meringkuk tidak sadar di kamarnya, dok. Orang tuanya sedang keluar negeri. Tapi saya akan bertanggung jawab untuk mengurus semuanya termasuk administrasi. Baiklah kalau begitu. Dan tolong berikan makanan semi padat seperti bubur, telur rebus,
atau kentang panggang karena sangat baik dikonsumsi untuk pengidap tifus, karena memberikan sumbangan energi pada tubuh. Tidak hanya itu, makanan semi padat ini lebih mudah dicerna oleh tubuh, mengingat tipes menyerang bagian saluran pencernaan. Makanan berminyak, asam dan pedas jangan ya. Kasihan sekali dia jauh dari orang tua dalam keadaan seperti ini. Jadi tolong jaga teman kamu, ya. Jelas dokter. Baik, dokter. Terima kasih atas sarannya. Saya akan memperhatikannya. Kalau begitu saya, permisi dulu. Setelah ini pasien akan dipindah ke kamar rawat inap. Iya, dokter. Terima kasih. Kini Aili telah pindah di ruang rawat inap. Arka memandangi wajah pucat Aili yang masih belum sadar. Ternyata kamu bisa sakit juga. Kamu kenapa sih Aili? Kenapa sampai bisa sakit kayak gini? Pasti kebanyakan makan mie instan nih, gumam Arka yang duduk di kursi tepi ranjang pasien Aili. Aili perlahan membuka matanya, Aili memutar bola matanya, pandangannya mengedar. Mencoba melihat sekelilingnya dan mencerna apa yang sedang terjadi padanya. Tampak wajah tampan Arka dengan senyumnya yang imut, membuat Aili menyadari kehadirannya. Syukurlah kamu udah sadar, ucap Arka dengan lega. Aku kenapa Arka? Kamu sakit tifus. Aku nemuin kamu meringkuk kayak kucing di kamar. Aku pikir tidur, ternyata pingsan. Makasih ya, kamu udah tolongin aku, kata Aili dengan suara lirih. Ya, kamu memang selalu saja merepotkan. Aku sudah menyuruhmu pulang tapi kamu memaksa ingin di sini. Apa kamu nggak kasihan sama mama dan papa kamu? Jangan beritahu mama dan papa kalau aku sakit. Selama bersama kamu, mereka merasa tenang Arka. Karena mereka tahu bahwa kamu akan menjagaku dengan baik. Ya udah, sekarang kamu makan. Aku beliin kamu bubur ayam. Kata dokter kamu harus makan, makanan semi padat. Kata Arka sambil membuka bungkus kotak styrofoam yang berisi bubur ayam. Aili mengangguk dan tersenyum. Arka lalu menyuapi Aili dengan telaten. Aili sangat bahagia karena Arka begitu memperhatikannya. Makasih ya. Lebih baik aku sakit seperti ini karena kamu lebih perhatian sama aku. Udah jangan cerewet. Kalau kamu sakit lagi, aku mana mau ngurusin kamu. Aku langsung bawa kamu aja ke Beijing, celetuk Arka dengan ketus namun dengan tangan yang masih telaten menyuapi Aili. Aili hanya tersenyum melihat sikap dingin Arka. Antara dingin dan gengsi. Setelah selesai menyuapi Aili, Arka membantunya meminum obat. Aili pun tetap menurut karena baginya, kapan lagi Arka akan memperhatikannya. Kapan aku bisa pulang Arka? Kalau kamu cepat pulih, kamu juga cepat pulangnya. Jangan tinggalin aku ya. Aku di sini cuma punya kamu. Bukannya ada Raihan. Aku sama Kak Raihan kan cuma teman. Karena kita satu hobi dan banyak kesukaan. Ya udah nggak perlu kamu jelasin, aku juga nggak peduli. Yang penting kamu sekarang cepat sembuh dulu karena aku semakin sibuk dan nggak bisa jagain kamu tiap hari. Ucapan Arka membuat Aili kembali bersedih. Aili tak bisa lagi menahan air matanya. Kamu kenapa? Tanya Arka. Aili menunduk sambil meremas jari jemarinya. Arka dengan ragu mengangkat dagu Aili. Dan dilihatnya air mata menetes membasahi wajah cantik Aili. Kamu nangis. Apa ada yang sakit? Apa perlu aku panggilkan dokter? Tanya Arka dengan panik. Aili menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata kamu Arka yang bikin aku sakit, gumam Aili dalam hati. Ya udah sore. Aku pulang dulu ya.
Aku juga harus mandi. Setelah mandi, aku akan segera ke sini. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku, ucap Arka sambil mengusap kepala Aili. Arka pun segera pergi meninggalkan Aili. Kenapa sih aku mudah luluh sama kamu? Satu sentuhan di kepala aku, seketika bisa mengobati luka di hati aku, gumam Aili pada dirinya sendiri. Sebucin ini aku sama Arka. Aku harus jual mahal dan nggak boleh nunjukin kalau aku ini masih suka sama dia. Tapi apa aku bisa? Apa aku bisa nggak bucin sama Arka? Gumam Aili dengan kesal. Kesal dengan dirinya sendiri yang begitu mudah diluluhkan dengan sikap manis Arka. Sebelum pulang, Arka memilih pergi ke supermarket. Arka membeli sayuran segar, buah, daging, ayam, telur, roti, yogurt dan susu untuk mengisi kulkas Aili. Sesampainya di rumah Aili, Arka menyingkirkan makanan, camilan dan minuman yang tidak baik untuk kondisi pencernaan Aili. Lalu menyingkirkan susunan mie instan di rak dinding dapur Aili. Apaan ini? Gara-gara bucin sama drakor semua mie instan dengan berbagai merek dan rasa lengkap dalam raknya. Gimana nggak sakit coba? Di kulkas banyak banget minuman soda dan minuman beralkohol, ya meskipun kadar alkoholnya sedikit. Emang harus segitunya kalau udah ngefans? Ngefans sih boleh aja, orang artis sama aktornya belum tentu juga kan tiap hari makan kayak gitu. Hanya di drama saja Aili. Aili, kata Arka yang mengoceh seorang diri sambil membereskan isi rak dan juga isi kulkas Aili. Arka kini telah menggantinya dengan makanan yang lebih sehat dan aman untuk pencernaan Aili. Sepertinya aku juga sudah mulai butuh mobil. Ya kalau ada apa-apa sama dia, masak ia harus cegat taksi dulu. Mungkin saham yang aku tanam sejak masih sekolah sudah terkumpul banyak, gumam Arka. Setelah selesai mengganti semua isi kulkas dan rak milik Aili, Arka bergegas ke rumahnya dan segera mandi. Ya, selain cerdas, Arka suka bermain saham. Diam-diam ia menanam saham tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi dimanapun ia berada, Arka tidak pernah merasa khawatir jika ia akan kehabisan uang. Karena ia bisa menghasilkan uang sendiri sejak Arka masih duduk di bangku SMP. Meskipun usianya masih muda, kejeniusan dan kemandirian Arka tidak perlu diragukan lagi. Tanda hubung. Tanda hubung. Tanda hubung. Hari mulai malam, Arka bergegas pergi menuju rumah sakit. Arka sudah membuatkan Aili nasi tim ayam dari rumah. Menu yang sering mamanya buatkan ketika ia sedang sakit. Arka tidak menyadari bahwa ia hari ini begitu khawatir dan takut terjadi sesuatu dengan Aili. Sesampainya di rumah sakit, Arka segera menuju kamar Aili namun langkahnya terhenti saat melihat ada Raihan sedang bersamanya. Aili selalu terlihat bahagia dan selalu tertawa lebar saat bersama Raihan. Ah bodoh amat. Ngapain gue ragu-ragu buat masuk, gumam Arka dengan kesal. Arka lalu membuka pintu dan menyapa Raihan. Kak Ray, ada di sini juga. Sapa Arka. Iya, aku pulang kantor mampir sini. Tadinya aku mau ke rumah tapi aku coba telepon Aili dan ternyata dia malah di rumah sakit. Jelas Raihan. Oh, begitu. Aili kamu sudah makan? Oh iya, aku bawain kuitau tapi katanya nggak boleh dulu ya. Jadi Aili belum makan, sahut Raihan yang membuat Arka sedikit kesal. Yang aku tanyakan Aili, kenapa malah Kak Raihan yang nyahut berasa jadi jubirnya Aili kali, gerutu Arka dalam hati. Ini, aku bawain nasi tim ayam buat kamu. Kata Arka sambil menunjukkan kotak makan yang ia tenteng.
Kamu sendiri yang bikin? Tanya Aili dengan wajah sumringah. Iya, singkat Arka. Ya udah, kalau gitu biar aku yang suapin Aili. Kamu kan pasti capek seharian karena menjaga Aili, sahut Raihan sambil merebut kotak makan yang dibawa oleh Arka. Arka benar-benar kesal dengan sikap Raihan. Iya, Arka. Kak Raihan benar, kamu pasti capek. Biar Kak Raihan yang bantuin aku makan, kata Aili. Memang tanganmu nggak berfungsi. Harus gitu ya disuapin. Bisa kan makan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Kamu kan sudah dewasa bukan bayi lagi, sahut Arka dengan suara meninggi. Arka memalingkan wajahnya lalu membanting tubuhnya di atas sofa. Melihat Arka marah, Aili merebut kotak makan yang dipegang oleh Raihan. Iya, Kak. Arka benar, aku sudah dewasa dan bukan bayi lagi. Jadi nggak apa-apa ya aku makan sendiri aja. Kata Aili dengan lembut karena merasa tidak enak pada Raihan. Iya, nggak apa-apa kok. Ngomong si Arka mirip banget sama bos Kinan kalau marah, bisik Raihan pada Aili. Raihan dan Aili menahan tawa dengan sikap Arka yang mirip dengan Kinan. Sedangkan Arka memilih memejamkan matanya karena sejujurnya dia memang lelah sekali.